Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fis sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumah untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, maka apa yang dia lakukan itu bagaikan dia berjihad di jalan Allah. Pahalanya sama dengan pahala jihad. Hatta yarji'a, sampai dia pulang, sampai dia kembali ke rumah. Tapi hadis ini tentu harus dimaknai dengan lebih baik lagi, karena orang-orang yang mendapatkan pahala yang sebesar ini tentu bukan sembarang orang. Artinya luruskan niat, ya, luruskan niat bahwa kita datang ke sini memang benar-benar hanya untuk mencari ilmu, ya, kita datang ke sini hanya untuk benar-benar mendapatkan ilmu-ilmu agama ini, ya, karena innamal a'malu binniyat, itu kan hadis ahad yang sahih, ya, kita sudah sering membahas. Hadisnya sahih meskipun ahad. Ya, jadi setiap nilai perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Ya, perbuatan yang sama, ya, bisa jadi nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak yang hadir di sini bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan niat bahwa kita benar-benar mencari ilmu dalam forum ini. Ya, bukan dengan niat yang lain. Ya, insya Allah kalau seperti itu dapat pahala. Karena apa? Aktivitas yang sama, perbuatan yang sama, itu bisa berbeda nilainya di hadapan Allah dengan niat yang berbeda. Ya, orang yang datang ke sini misalnya untuk mencari ilmu, tentu berbeda dengan seseorang yang datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, misalnya, hanya untuk melihat sesuatu yang berbeda, misalnya, atau untuk menilai seseorang, misalnya, ya, beda. Jadi mohon maaf, misalnya kalau saya mengatakan pembunuhan, misalnya. Ya, pembunuhan itu dua aktivitas yang sama, bisa bernilai berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh dalam jihad, pahalanya luar biasa. Tapi kalau orang membunuh untuk merampas harta orang lain, dosanya luar biasa. Ya. Mohon maaf, orang yang melakukan hubungan suami istri, ya, aktivitasnya sama. Kalau itu dilandasi atas akad pernikahan yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar sekali itu, Pak. Ya. Tapi kalau aktivitas itu dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah, dosanya luar biasa. Ya, jadi inti dari apa yang ingin saya katakan adalah luruskan niat kita hari ini, ya, atau sampai kapanpun lah, ya, dalam rangka setiap Senin malam ini kita benar-benar ingin mendapatkan ilmu. Insya Allah pahala datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Ya, karena baginda Nabi juga mengatakan, ya, man salaka yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa, ya, mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Ya. Jadi yang pertama adalah luruskan niat, bersihkan hati tanpa ada niat yang lain. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Adab itu juga penting, Pak. Ya. Para ulama itu lebih banyak belajar adab daripada ilmu agama. Ulama-ulama besar separuh hidupnya belajar adab daripada belajar agama. Rata-rata mereka belajar adab itu 30 tahun. Untuk belajar ilmu agamanya mungkin sekitar 10-15 tahun. Ya. 30 tahun mereka belajar adab. Ya. Adab itu kan luas, hampir dalam seluruh aspek kehidupan terkandung adab. Adab itu etika, sopan santun, akhlak. Ya. Jadi itu penting sekali. Ajarkan kepada anak-anak kita adab yang benar. Baik dalam mencari ilmu misalnya. Guru pun ada adabnya. Ya. Seorang guru yang baik, dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak memaksakan bahwa seseorang harus menerima apa yang dia sampaikan. Saya mengatakan apapun yang ada di sini, Bapak tidak harus menerima apa yang saya sampaikan. Bapak boleh terima, boleh tidak. Ya, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Ya, kita belajar agama hari ini bisa di mana-mana. Ya, yang benar silakan diambil, yang salah jangan diambil. Asal Bapak tahu yang benar dan salah itu dalam ilmu agama pasti ada dalilnya. Ya, Imam Malik, ya, beliau adalah seseorang yang sangat lengkap, ya, berserta Imam Syafi'i. Jadi gini, Pak, 4 imam mazhab, ya, mereka itu hampir berbeda pendapat dalam seluruh persoalan fikih. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu hampir dalam setiap persoalan fikih mereka berbeda pendapat. Ya, lebih dari 50% mereka berbeda pendapat. Tapi tidak ada dari mereka satu sama lain saling menghinakan, saling merendahkan. Ya, Imam Syafi'i beliau itu orang yang sangat luar biasa kecerdasannya. Ya. Jadi adabnya luar biasa. Ya. Beliau ingin mempelajari apa yang diajarkan oleh mazhab
yang terdahulu, yaitu Imam Hanafi, karena mereka berbeda generasi. Ya, kemudian Imam Syafi'i belajar dari murid-murid Imam Hanafi. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik sebagai guru Imam Syafi'i? Ya, beliau fasilitasi Imam Syafi'i, beliau beri bekal. Tidak mengatakan jangan belajar di sana, kan kamu sudah dapat dari saya. Tidak seperti itu. Ya, itu guru yang baik seperti itu. Ya, selalu memberikan ruang untuk mencari ilmu di tempat lain, memberikan jawaban-jawaban yang baik dalam menjawab pertanyaan, misalnya. Ya. Dan Imam Syafi'i sebagai seorang murid, adabnya luar biasa, Pak. Adabnya luar biasa Imam Syafi'i itu. Jadi beliau itu murid dari Imam Malik, ya, murid langsung dari Imam Malik. Sebagai seorang murid, jangankan menyela ya ucapan gurunya, memotong pertanyaan gurunya, misalnya, ya, untuk mengetuk rumahnya saja, beliau itu kalau tidak terbuka pintu rumah gurunya, beliau tidak mengetuk itu, Pak, karena beliau tidak ingin mengganggu aktivitas gurunya. Suatu ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik untuk belajar, ya, tapi mungkin Imam Malik lupa atau bagaimana, rumah beliau dalam keadaan tertutup, sehingga kemudian Imam Syafi'i tidak mengetuk karena beliau tidak ingin mengganggu aktivitas gurunya. Sampai subuh, Pak. Ya, satu malam penuh beliau berada di luar untuk menunggu keluarnya Imam Malik, gurunya. Adab seorang murid seperti itu. Ya, dan yang beliau lakukan, ya, beliau membaca kitab Al-Muwatta, kitab hadis, merupakan kumpulan hadis karya Imam Malik yang berisi sekitar 5.000 hadis. Hafal pada satu malam Imam Syafi'i. Ya, 8 tahun hafal Quran. Ya, untuk menghafal kitab hadis tidak butuh waktu lama. Ya, karena adabnya luar biasa. Dan sebagai seorang guru, Imam Syafi'i, beliau adalah guru dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ya, generasi mazhab yang paling muda. Ya, generasi terakhir dari 4 imam mazhab itu kan Imam Hambali. Ya. Suatu ketika Imam Syafi'i beliau ingin menginap, ya, di rumah Imam Ahmad bin Hambal dengan tujuan ingin mendapatkan keberkahan. Ya, karena beliau tahu murid yang satu ini adalah orang yang sangat beradab, orang yang sangat soleh, orang yang sangat bertakwa, sehingga kalau dia menginap di rumah muridnya itu, ya, kemudian katakanlah memakan makanan yang disediakan oleh muridnya itu, dia akan mendapatkan banyak keberkahan di situ. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada putranya bahwa pada hari ini akan ada orang soleh yang akan menginap di rumah kita. Ya, akan ada orang yang bertakwa, calon penghuni surga yang akan menginap di rumah kita. Perhatikan apa yang dia lakukan. Pelajari adabnya. Ya, kemudian sang putra dari Imam Ahmad bin Hambal ini mengamati ketika Imam Syafi'i berada di rumah, ketika Imam Syafi'i berada di rumah Imam Ahmad bin Hambal, mengamati apa yang dia lakukan. Ya, yang beliau lakukan pertama kali yang dilihat oleh putra dari Ahmad bin Hambal adalah Imam Syafi'i itu kalau makan rakusnya luar biasa, lahapnya luar biasa. Ya. Yang kedua, ketika sang ayah lagi sholat malam, ya, Imam Syafi'i justru tidur. Ya, tidak melaksanakan sholat malam. Dan ketika melaksanakan sholat malam, Imam Syafi'i tidak wudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian sang putra bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya ayahanda, mengapa orang yang seperti ini engkau katakan sebagai seorang calon penghuni surga? Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Beliau mengatakan, aku tidak berhak menilai guruku. Murid yang baik tidak akan berhak menilai gurunya, tidak akan menilai gurunya. Ya, meskipun kadang berbeda pendapat. Imam Hambali mengatakan, aku tidak berhak menilai guruku, tanyakan langsung kepada beliau. Kemudian sang putra bertanya kepada Imam Syafi'i. Jawabannya begini, Pak. Imam Syafi'i mengatakan, mengapa aku lahap sekali makan di rumahmu? Karena rumah ini penuh keberkahan. Ayahmu adalah orang yang soleh, ayahmu adalah orang yang bertakwa, dan setiap hidangan yang dia sediakan pasti mengandung keberkahan yang luar biasa. Oleh sebab itu aku ingin makan sebanyak-banyaknya di sini. Yang kedua, ya, mengapa ketika ayahmu sholat aku tertidur? Ya, beliau mengatakan, hari itu hari-hariku, waktuku penuh untuk menjawab pertanyaan umat ini dalam persoalan-persoalan halal haram, persoalan-persoalan hukum-hukum agama, berdakwah, menjelaskan tentang agama ini. Ya, dan itu pahalanya jauh lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Bukan berarti sholat malam pahalanya kecil, ya.
Tetapi berdakwah untuk agama ini, membela agama Allah ini, menjelaskan tentang halal haram, itu pahalanya sangat-sangat besar, Pak. Ya. Dan beliau terlalu letih untuk menjawab berbagai pertanyaan dari umat, ya, sambil menulis kitab. Beliau adalah penulis kitab usul fikih pertama, Imam Syafi'i itu, Ar-Risalah. Itu kitab usul fikih pertama dalam sejarah. Ya, kemudian beberapa generasi berikutnya menyempurnakan. Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian mengapa ketika melakukan sholat malam dia tidak berwudu? Imam Syafi'i mengatakan, wuduku tidak pernah batal. Setiap kali aku batal wudu, aku akan wudu kembali. Bayangkan kalau putra dari Ahmad bin Hambal ini mengambil kesimpulan sendiri. Atau bayangkan kalau Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ini mengambil kesimpulan sendiri atas apa yang dilihat oleh putranya. Ya. Jadi seorang murid yang baik tidak usah menilai gurunya. Ya, ambil yang baik, buang yang salah. Ya, asal tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena belajar agama itu harus berdasarkan dalil. Ya. Imam Syafi'i itu, ini persoalan adab ya. Imam Syafi'i itu 20 tahun belajar kepada Imam Malik. 18 tahunnya belajar adab, 2 tahunnya baru belajar ilmu agama. Beliau mengatakan, aku belajar ilmu dari Imam Malik tentang agama ini bisa dari orang lain. Tapi aku belajar adab seorang guru yang mulia seperti Imam Malik, aku hanya bisa belajar langsung dari beliau. 18 tahun belajar adab, 2 tahunnya baru belajar agama. Makanya orang tua, ulama-ulama besar itu, pertama kali yang mereka perintahkan bukan belajar mencari ilmu agama, adab dulu. Ya. Guru, murid semua punya ada adabnya, ya. Bermasyarakat ada adabnya, masuk ke masjid ada adabnya. Ya. Gunakan pakaian yang layak, gunakan pakaian yang baik, menghormati masjid, menghormati agama, menghormati guru, menghormati ilmu. Ya, adab. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak pernah, jadi seorang guru yang baik itu tidak pernah memaksakan apa yang dia sampaikan untuk bisa diterima, untuk diterima. Kalau saya menyampaikan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram, itu bukan pendapat saya. Ya, kitab ini, penulis kitab ini adalah seorang mujtahid. Ya, seorang mujtahid itu orang yang punya kapasitas keilmuan yang cukup untuk menentukan hukum atas suatu perbuatan. Ya, berbekal berbagai disiplin ilmu. Ya, bahasa Arab sudah jelas, usul fikih, ilmu hadis, tafsir. Ya, orang-orang seperti itu yang berhak menentukan hukum atas suatu perbuatan. Ya. Nah, kalau kita mengambil dari pendapat mereka, kemudian kita mengikuti mereka, itu yang benar. Ya. Yang salah adalah ketika kemudian kita menyalahkan apa yang disampaikan oleh gurunya, padahal gurunya itu mengambil dari kitab para ulama, sementara dia punya pendapat sendiri. Anda itu siapa? Kan begitu. Jadi hal-hal seperti ini penting bagi kita untuk meningkatkan taraf berpikir kita, meningkatkan bagaimana kita harus mempelajari agama ini. Sehingga hati-hati kita. Agama ini kan bukan sesuatu yang atau sama dengan ilmu yang lain. Ya. Jadi sekali lagi al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya, murid ada adabnya, guru juga ada adabnya. Ya, jangan sampai ada niat yang lain untuk di dalam kita hadir di majelis ilmu misalnya, ya, apalagi dengan niat untuk mempermalukan orang lain atau katakanlah menunjukkan dirinya juga tahu gitu. Jangan, nggak ada pahalanya yang seperti itu, Pak.